Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih bersemangat ya? Jumpa lagi dengan Ibu Rini di Rini Madina Channel. Belajar menjadi menyenangkan. Mari kita simak video pembelajaran berikut. Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran yang keempat. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa agar ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk mencuci tangan pakai sabun yang rutin minimal 20 detik. Melakukan etika batuk dan bersin yang benar. Menerapkan jaga jarak sekitar 1-2 meter. Kemudian memakai masker apabila keluar rumah. Makan makanan bergizi dan jangan lupa untuk rajin berolahraga. Dengan mempelajari materi hari ini, Bu Rini harap anak-anak dapat mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan maritim dan agraris. Lalu dapat mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam. Tuhan menganugerahi negara ini berupa hutan, sungai, danau, gunung, pegunungan, lembah, dan padang rumput yang mempesona. Semua bagian lingkungan alam itu dikenal juga dengan sebutan kenampakan alam. Mengapa disebut kenampakan alam? Sebab semua bagian-bagian itu terbentuk karena adanya proses alam atau terjadi secara alami. Adapun bentuk lingkungan tempat di mana manusia hidup dibedakan menjadi 2, yaitu kenampakan alami dan kenampakan buatan. Kenampakan alami merupakan kenampakan yang ada di alam raya yang merupakan ciptaan Tuhan. Contohnya bukit, sungai, gunung, danau, air terjun, dan padang rumput. Sedangkan kenampakan buatan adalah bagian lingkungan yang tampak di permukaan bumi, merupakan hasil buatan manusia yang bertujuan untuk kenyamanan hidup manusia. Contoh dari kenampakan buatan adalah bendungan, jembatan, tambak, pelabuhan, dan sebagainya. Ayo anak-anak hebat, kita amati bentang alam Papua secara umum. Pulau Papua adalah pulau yang berbatasan dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur yang merupakan pulau terbesar di Indonesia, bahkan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Tahukah anak-anak hebat bahwa sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara? Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jayawijaya yang sebagian puncaknya ditutupi salju. Mari anak-anak hebat, kita pelajari bersama beberapa contoh bentang alam yang ada di Indonesia. Yang pertama di Pulau Sumatera. Bentang alam yang ada di Pulau Sumatera contohnya adalah Gunung Kerinci, Ngarai Sianok, Lembah Anai, Lembah Harau, Dataran Tinggi Gayo, Sungai Komering,
Pantai Lampak. Di Pulau Jawa ada Gunung Semeru, Gunung Merapi, Green Canyon, Sungai Bengawan Solo, Pantai Pangandaran, Pantai Parangtritis, dan Pantai Teluk Penyu di Cilacap. Adapun di Pulau Kalimantan ada Gunung Halau-Halau, Sungai Barito, dan Pantai Batakan. Di Pulau Sulawesi ada Gunung Kelabat, Lembah Bada, Bukit Luwu, Sungai Karama, Dataran Rendah Maros, dan ada juga Pantai Losari. Kemudian di Pulau Papua ada Puncak Jayawijaya, Lembah Baliep, Bukit Arfa, Sungai Torasi, dan pesisir Arafuru. Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Jenis iklim di Indonesia ada 3, yaitu yang pertama iklim tropis atau panas, terjadi karena wilayah Indonesia berada di daerah tropis. Yang kedua adalah iklim musim atau muson, yang dipengaruhi oleh angin muson, yaitu angin muson barat yang bertiup dari bulan Oktober hingga April yang mengakibatkan musim penghujan, dan angin muson timur yang bertiup dari bulan April hingga Oktober yang mengakibatkan musim kemarau. Lalu iklim yang ketiga yaitu iklim laut. Lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan tinggi akan memiliki curah hujan yang tinggi pula. Beragam kenampakan alam yang dimiliki Indonesia, beragam pula jenis tumbuhan atau flora dan hewan atau fauna. Sekitar 17% keanekaragaman jenis flora dan fauna di dunia ada di Indonesia. Sekarang kita akan mempelajari persebaran flora di Indonesia. Menurut Alfred Wallace, berdasarkan pendekatan biogeografis, kekayaan flora di Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu kelompok Indo-Malayan dan kelompok Indo-Australian. Perbandingan flora yang ada di Indonesia bagian barat dan timur dapat dilihat di bagian berikut. Adapun persebaran fauna di Indonesia dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah fauna Indonesia bagian barat. Di bagian barat terdapat beberapa fauna seperti gajah, harimau, tapir, badak, macan, kerbau, rusa, orangutan, ular, buaya, kadal, biawak, bunglon, kura-kura, terenggiling, burung jalak, merak, burung hantu, dan ikan pesut di Sungai Mahakam. Fauna yang ada di Indonesia bagian tengah contohnya adalah anoa, beruang, ikan duyung, burung maleo, burung kakatua, dan burung nuri. Di Indonesia bagian timur ada beberapa fauna yang dapat kita jumpai seperti beruang, kanguru, landak, kelelawar, biawak, namdur, burung nuri, dan burung cendrawasih. Flora dan fauna yang ada di Indonesia dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Namun,
pemanfaatan flora dan fauna harus disesuaikan dengan pengamalan nilai-nilai sila Pancasila. Kita tidak boleh memanfaatkan kekayaan alam di Indonesia secara sembarangan. Pemanfaatan kekayaan alam haruslah bijak. Pembakaran hutan yang tidak bertanggung jawab mengakibatkan terjadinya bencana kabut asap serta hilangnya hidup berbagai flora dan fauna di Indonesia. Buang sampah di sungai, maka kita juga harus siap menerima akibatnya, yakni banjir. Dan jika kita menebang hutan sembarangan, maka kita juga harus siap menerima akibatnya, yaitu tanah longsor. Jadi, saat menebang pohon harus menggunakan sistem tebang pilih dan pelestarian kembali dengan cara reboisasi. Ayo anak-anak hebat, kita berlatih memasangkan dengan garis antara pernyataan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan sila-sila yang sesuai. Dan mari lihat jawabannya. Sudah benarkah jawaban kalian? Selanjutnya, amati gambar berikut. Lalu, berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan nilai-nilai Pancasila dan berilah tanda silang pada gambar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mari kita cocokkan jawabannya. Bagaimana? Sudah tepatkah jawaban anak-anak? Setelah menyimak penjelasan Bu Rini tadi, sekarang tugas anak-anak bersama orang tua di rumah adalah kerjakan Ayo Berlatih di buku siswa halaman 91 sampai 93. Lalu jawablah dua pertanyaan berikut. Yang pertama, jelaskan tentang bentang alam Papua. Nomor 2, sebutkan dua contoh sikap pemanfaatan alam yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Demikian pembelajaran hari ini. Menyenangkan bukan? Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Study hard, be fun, and be smart. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.